Hai teman-teman, jumpa lagi dengan George Tutoring Service. Hari ini saya akan membahas kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Yang pertama adalah konsep kelipatan. Kelipatan merupakan hasil perkalian sebuah bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya. Contohnya adalah bilangan kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini merupakan hasil kali dari 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Ini merupakan hasil kali dari 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, dan seterusnya. Soal lain adalah tentukan bilangan kelipatan 8 yang kurang dari 45. Jawabannya adalah 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, 8 kali 4, 8 kali 5. Yaitu 8, 16, 24, 32, dan 40. Tentukan bilangan kelipatan 9 antara 20 dan 50. Jawabannya adalah 27, 36, dan 45. Faktor dan faktorisasi prima. Bedanya apa? Mari kita lihat. Tuliskan faktor dari 12. Kita bikin dulu tabelnya. Ini bacanya gimana? 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Atau bisa juga dibaca 12 bagi 1, 12, 12 bagi 2, 6, 12 bagi 3, 4. Terserah bagaimana teman-teman membacanya. Boleh dalam konsep perkalian maupun pembagian. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau faktorisasi prima kayak gini, teman-teman mesti ingat dulu bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Contoh faktorisasi prima biasanya kita bikin dalam bentuk pohon faktorisasi prima. 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah yang diambil hanya yang terluar saja, yang warna kuning. 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya kita akan membahas kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Pada kelipatan 2 dan 3, kamu melihat bahwa ada beberapa bilangan yang sama, yaitu 6, 12, dan 18. Bilangan kelipatan yang sama itu disebut dengan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan terkecil merupakan bilangan kelipatan yang terkecil dan sama banyak dengan bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan bisa berupa 2 atau 3 bilangan maupun seterusnya. Maksudnya apa? Langsung contoh aja. Contoh perhitungan KPK. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 15. Ada dua metode. Yang pertama dengan mendaftarkan kelipatannya, yaitu bilangan kelipatan 12. Ini saya tuliskan dari 12 kali 1 sampai 12 kali 10. Daftarnya bisa teman-teman baca 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. Bilangan kelipatan 15 hanya 15 kali 1 sampai 15 kali 8 ya. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. Nah, ini kan ada samanya di bilangan 60 dan 120. Yang lebih kecil yang mana? 60. Ya, maka jawabannya adalah KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Cara kedua, untuk soal yang sama, tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 15. Cara kedua dengan pohon faktorisasi prima. 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. 15 bagi 3, 5. Ditulis 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 15 sama dengan 3 kali 5. KPK-nya adalah
KPK itu ambil semua, mau yang sama maupun yang enggak, dan ambil yang paling besar jika ada yang sama. KPK-nya adalah 2 × 2 kali 3 kali 5 sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60. FPB, faktor persekutuan terbesar. Langsung contoh aja, ada 2 cara juga. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 30 dengan mendaftarkan faktornya. 12 adalah bagi 1 12, 12 bagi 2 6, 12 bagi 3 4. 30 bagi 1 30, bagi 2 15, bagi 3 10, bagi 5 6. Jadi faktor dari 12 adalah 1 2 3 4 6 dan 12. Faktor dari 30 1 2 3 6 10 15 dan 30. Ada yang sama ya di antara faktor-faktor ini, yaitu 2, 3 dan 6. Kita ambil yang paling besar. Jadi FPB-nya dari 12 dan 30 adalah 6. Cara kedua bisa dengan pohon faktorisasi prima. 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 3. 30 bagi 2 15, 15 bagi 3 5. 12 faktorisasi primanya adalah 2 × 2 kali 3, 30, 2 kali 3 kali 5. Kalau FPB bedanya dengan KPK adalah FPB ini harus yang sama. Benar-benar sama di antara kedua bilangan faktorisasi prima ini. Dan kamu harus ambil yang paling kecil. Ini antara 2 × 2 dan 2 yang paling kecil 2, 3 dan 3 kebetulan sama aja, tidak ada yang terbesar, tidak terkecil, ambil juga 3. Jadi FPB-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Yang berikutnya adalah soal cerita KPK dan FPB. Sebuah toko dikunjungi penjual roti setiap 5 hari, penjual telur setiap 8 hari, dan penjual gas setiap 10 hari. Ketiga penjual tersebut akan mengunjungi toko bersama-sama setiap berapa hari? Kata kunci soal cerita KPK adalah setiap, tiap, hari, sekali, atau bersama-sama. Nah, karena soal di atas mengandung kata setiap hari dan bersama-sama, maka soal ini termasuk soal KPK. KPK dari 5, 8, dan 10 ini karena bilangannya cukup kecil ya, jadi saya pakai yang cara pertama tadi, mendaftarkan kelipatannya. 5 kelipatannya adalah saya bikin dari 5 kali 1 sampai 5 kali 8. Ini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8 saya bikin 8 kali 1 sampai 8 kali 5. 8, 16, 24, 32, 40. 10, 10, 20, 30, 40. Sampai 10 kali 4 aja cukup. Nah, ini kan 40-nya sama. Maka KPK-nya adalah 40. Ketiga penjual akan mengunjungi toko bersama-sama setiap 40 hari sekali. Nah, teman-teman bisa juga melakukan hitungan KPK ini dengan metode pohon faktorisasi prima. Coba ya, sendiri di buku latihannya. Nah, kalau mau ngecek jawabannya nanti kirim ke WhatsApp saya di akhir video ada. Nah, yang kedua adalah soal cerita yang kedua adalah Gita memiliki 35 permen dan 25 coklat. Gita ini akan membagikan permen dan coklat ke sebanyak-banyaknya teman. Setiap teman akan mendapatkan permen dan coklat sama banyak. Pertanyaannya ada 2. Banyak teman yang akan mendapat permen dan coklat adalah berapa orang? Banyak coklat yang diterima masing-masing orang adalah berapa coklat? Ini berhubung angkanya lumayan gede, 35 dan 25, saya pakai pohon faktorisasi prima. Dan ini juga merupakan soal FPB karena ada ciri-ciri kata sama banyak, sama banyak. FPB dari 35 dan 25 adalah 35 faktornya 5 dan 7. Faktorisasi primanya 5 dan 7. 25 faktorisasi primanya adalah 5 dan 5.
Maka 35 sama dengan 5 kali 7, 25 sama dengan 5 pangkat 2. PB-nya yang sama, dia ada angka 5, diambil yang paling kecil, PB-nya 5. Jadi banyak teman yang akan mendapat permainan coklat adalah 5 orang. Banyaknya coklat per orang adalah 25 bagi 5. Sama dengan 5 coklat. Kalau ditanya banyaknya permen, berapa menurut teman-teman? Coba di chat aja ke WhatsApp yang ada di akhir video. Oke teman-teman, konten hari ini cukup. Sampai di sini penjelasan saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Ini nomor WhatsApp saya jika teman-teman ingin ngecek pertanyaan yang tadi saya berikan secara lisan di video ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.